Kataba, kataba, dan katabu ini adalah khobar jumlah yang terbuat dari fi'il dan fa'il. Nah, ketahuilah, kalau khobar jumlah terdiri dari fi'il dan fa'il, maka khobar ini atau fi'il ini harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya mufrad, maka fi'il yang merupakan khobar dari at-thalibu ini mufrad, maka fi'ilnya juga harus mufrad. At-thalibu kataba. At-thalibu mufrad, khobarnya yang merupakan fi'il ini harus sama-sama mufrad. Harus sama. Mufrad, mufrad. Begitupun, kalau mubtadanya musanna at-thalibani, maka khobarnya yang terbuat dari fi'il ini juga harus musanna. At-thalibani kataba. Alif ini adalah ciri sebagai musanna, ciri tasniyah. Begitupun at-tulabu jama', kalau mubtadanya adalah jama', maka khobar jumlah yang merupakan fi'il ini, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il, maka khobar jumlahnya ini, fi'ilnya harus terbuat dari jama' juga. At-tulabu jama', katabu jama'. Jadi antara mubtada dan khobar, ketika khobarnya terbuat dari fi'il, maka fi'il itu harus mengikuti mubtadanya dari sisi mufrad, musanna, dan jamaknya. Kalau mubtadanya jamak, khobarnya jamak. Kalau mubtadanya musanna, khobarnya juga musanna. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Seperti itu. Nah, kataba, kataba, dan katabu ini harus sama dengan isim sebelumnya, dengan mubtada sebelumnya, karena mubtadanya sudah disebutkan terlebih dahulu. Sehingga si fi'il mesti mengikuti mubtada atau fa'il yang sudah disebutkan di awal sebagai mubtada. Nah, lain halnya kalau kalimatnya berbeda strukturnya. Kalau yang ini, strukturnya adalah terdiri dari mubtada dan khobar, alias merupakan jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Nah, akan tetapi kalau struktur kalimatnya bukan jumlah ismiyah, melainkan jumlah fi'liyah, maka aturannya berbeda. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Sedangkan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Yang ada di papan tulis ini adalah jumlah ismiyah, karena kalimat itu diawali oleh isim dan strukturnya terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau kalimatnya terbuat dari mubtada dan khobar, dan ketika khobarnya terbuat dari fi'il, maka khobar fi'il ini harus menyesuaikan mubtadanya. Mubtadanya mufrad, fi'ilnya, khobarnya harus mufrad. Mubtadanya musanna, fi'ilnya, khobarnya harus musanna. Dan kalau mubtadanya jama', fi'ilnya, khobarnya juga harus jama'. Nah, itu tidak berlaku kalau jumlahnya adalah jumlatun fi'liyatun. Keharusan sama antara fi'il dengan isim sebelumnya itu, dari sisi mufrad, musanna, dan jama' itu hanya berlaku untuk jumlah ismiyah. Dan tidak berlaku untuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il, bukan isim. Nah, sehingga kalau kalimatnya ini at-thalibu kataba, kita ubah susunannya kataba di depan, at-thalibu di belakang. Begitupun ini, pindah posisi, maka aturannya berbeda dengan jumlah ismiyah. Bagaimana perbedaannya? Silakan lihat. Baik, silakan lihat papan tulis. Ada 3 kata. At-thalibu, at-thalibani, at-tulabu. At-thalibu mufrad, at-thalibani musanna, dan at-tulabu jama'. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan buat kalimat, dan kalimatnya bukan jumlah ismiyah, melainkan jumlah fi'liyah. Artinya, kata pertama dalam kalimat itu adalah fi'il. Karena jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Kata-katanya sama dengan tadi. Tadi kataba. Ini pun sama, kita gunakan kata kataba. Nah, sekarang lihat. At-thalibu adalah kata yang berbentuk mufrad.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyampaikan pikiran murid telah menulis dan kata kerjanya kita simpan di awal? Maka menjadi kataba at-thalibu. Kataba mufrad, at-thalibu juga mufrad. Kataba fil madi dhamir huwa berarti muzakkar, at-thalibu juga kata muzakkar. Berarti sudah cocok. Dan at-thalibu mufrad, kataba juga mufrad. Cocok. Sama-sama mufrad, sama-sama muzakkar. Nah, sekarang lihat at-thalibani. Dua orang mahasiswa telah menulis. Gimana kata kerjanya? Apakah kataba musanna dhamir huma? Apakah kataba ba-nya panjang menggunakan dhamir huma karena bermakna musanna ataukah bukan? Nah, ketahuilah meskipun at-thalibani ini adalah musanna, namun kalau fiilnya ditaruh di depan, maka fiilnya tetap berbentuk mufrad. Kataba. Kataba at-thalibani. Bukan kataba panjang. Kalau kataba dhamirnya huma. Nah, tapi ini kataba banyak pendek, berarti dhamirnya huwa, berarti mufrad. Kataba mufrad, dhamir huwa. At-thalibani ini musanna, dhamirnya huma. Nah, ketika jumlah fi'liyah, ketika kalimat ini merupakan jumlah fi'liyah, di mana fi'ilnya duluan, maka fi'il tetap berbentuk mufrad sekalipun fa'ilnya adalah musanna. Begitupun ketika fa'ilnya adalah jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad juga. Jadi, kataba at-thalibu, kataba at-thalibani, kataba at-tullabu. Kataba adalah fi'ilnya, at-thalibu adalah fa'ilnya. Kataba adalah fi'ilnya, at-thalibani adalah fa'ilnya. Kataba adalah fi'ilnya, at-tullabu adalah fa'ilnya. Lihat, kataba, kataba, tiga-tiganya sama-sama berbentuk mufrad. Meskipun fa'ilnya beda-beda. Yang atas fa'ilnya mufrad, yang tengah fa'ilnya musanna, yang bawah fa'ilnya adalah jamak. Kesimpulannya, kalau kita membuat kalimat yang merupakan jumlah ismiyah, di mana strukturnya terdiri dari mubtada dan khobar, dan khobarnya terbuat dari fi'il, maka fi'il itu mesti menyesuaikan dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Fi'il itu harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khobar yang fi'il tadi juga harus musanna. Dan kalau mubtadanya jamak, maka khobar yang terbuat dari fi'il tadi juga harus jamak. Itu kalau jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali oleh isim. Isim dulu, fi'il datang belakangan. Akan tetapi, jika kalimat itu merupakan jumlah fi'liyah, di mana fi'ilnya didahulukan, ada di awal kalimat, maka fi'il itu tetap berbentuk mufrad. Terserah fa'ilnya mau mufrad, musanna maupun jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Katabat thalibu, katabat thalibani, katabat tullabu. Seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian.